Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami di mata pelajaran PLJ Teknologi Layanan Jaringan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Duba dari 1231. Perkenalkan, nama saya Minal Isa Ramadan dari 1231. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman dari kelas TKJ 1. Selamat menyaksikan. Bab 6. Menerapkan konfigurasi pada subscriber internet telepon. A. Prinsip subscriber. 1. Pengertian subscriber. Subscriber adalah teknologi penghubung dari data digital melewati kabel yang digunakan dalam jarak dekat dari jaringan telepon. 2. Jenis-jenis subscriber. A. IDSL, ISDN Digital Subscriber Line. Teknologi yang berbasis pada teknologi ISDN, BRI, Basic Rate Interface. IDSL menawarkan layanan seperti BRI dengan kecepatan uplink downlink yang sama sebesar 144 kbps, tetapi dengan perangkat yang telah lebih murah. B. SDSL, Symmetric Digital Subscriber Line. Symmetric Digital Subscriber Line mengacu ke teknologi digital melalui kabel tembaga dari jaringan telepon di mana bandwidth dari dan ke arah pelanggan adalah sama. C. ADSL, Asymmetric Digital Subscriber Line. Asymmetric Digital Subscriber Line adalah salah satu bentuk dari teknologi digital subscriber line. Ciri khas ADSL adalah sifatnya yang asimetrik, sehingga data ditransferkan dalam kecepatan yang berbeda dari satu sisi ke sisi lain. D. VDSL, Very High Bitrate Digital Subscriber Line. VDSL adalah sebuah teknologi XDSL yang menyediakan transmisi data sampai batas kecepatan teori 52 MB per sekon arah bawah dan 12 MB per sekon arah atas melalui sebuah kabel twisted pair tunggal. ADSL, High Data Rate Digital Subscriber Line. ADSL merupakan teknologi aplikasi pada jaringan lokal tembaga untuk menyalurkan layanan E1 2 Mbps. RDSL, Rate Adaptive Digital Subscriber Line. RDSL merupakan salah satu teknologi DSL di mana teknologi ini dapat bekerja pada data rate yang berbeda tergantung pada panjang kabel dan jaraknya. Adapun manfaat subscriber adalah sebagai berikut. 1. Koneksi yang simultan antara internet dan suara FAT melalui kabel telepon. 2. Kecepatan akses yang tinggi dan selalu online. 3. Harga penggunaan murah, terutama untuk perumahan. 4. Keamanan data terjaga baik. Prinsip kerja subscriber. Subscriber ADSL merupakan subscriber mampu mengirimkan data dengan kecepatan bit yang tinggi berkisar antara 1,5 Mbps sampai 8 Mbps. Untuk arah downstream sentral pelanggan antara 16 kbps sampai 640 kbps untuk arah upstream sentral pelanggan. B. Konfigurasi pada subscriber internet telepon. 1. Komponen yang dibutuhkan. 1 unit komputer. 2. 1 modem. 3. 1 sambungan telepon. Hal yang harus dibutuhkan. 1. Berlangganan. 2. Memasang modem ke komputer. 3. Menginstal software internet yang disediakan oleh ISP. 4. Menghubungkan komputer dial-up ke ISP. 3. Langkah kerja. Langkah-langkah menghubungkan komputer ke internet menggunakan ISP Telkomnet instan. 1. Klik Start, Program, Aksesoris, Communication, pilih Network Connection. 2. Klik New, Create a Connection. 3. Klik Next pada kotak dialog New Connection Wizard. 4. Pilih Connect to the Internet, lalu klik Next pada kotak dialog Network Connection Type.
5. Pilih setup my connection manually, lalu klik next pada kotak dialog getting ready. 6. Pilih connecting dial up modem, lalu klik next pada kotak dialog internet connection. 7. Pilih modem analog yang digunakan. Pilih modem analog yang ada digunakan. Pilih modem analog yang ada gunakan untuk setting dial up. Klik next. Jika menggunakan laptop atau modem internet pada komputer desktop, tidak perlu melakukan instalasi modem karena driver modem sudah terinstall. Terakhir, ketik Telkomnet instan pada kotak ESP name. Halo guys, assalamualaikum. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan dan atau menerangkan bahwa apa topologi instalasi subscriber pada jaringan Speedy. Sebelum itu saya akan menjelaskan bahwa pengertian subscriber terlebih dahulu. Mungkin teman-teman belum tahu bahwa subscriber itu apa sih dalam jaringan. Nah, saya jelaskan. Subscriber itu yaitu teknologi yang menyediakan penghantar data digital melewati kabel yang digunakan dalam jarak jauh dari jaringan telepon yang berasal dari ISP atau Internet Service Provider, yang umum biasanya kalau jaringan Speedy itu dari Telkom, teman-teman. Nah, jadi setelah teman-teman mengetahui apa itu subscriber, nah di sini juga ada pengertian lagi, yaitu topologi. Mungkin teman-teman yang baru lihat video ini belum tahu apa itu topologi. Topologi adalah cara menghubungkan sebuah komputer dengan komputer, atau laptop dengan laptop, atau laptop dengan komputer hingga membentuk sebuah jaringan. Nah, setelah kita sudah berlangganan, mungkin kita bertanya-tanya bahwa apa itu jaringan Speedy. Jaringan Speedy itu yang biasanya umum itu pasti pakai Telkomsel. Mungkin teman-teman juga pakai ada yang IndiHome atau ada yang Orbit. Nah, jadi pengertiannya adalah penyedia jasa internet yang dimiliki oleh Telkom Indonesia. Speedy berbasis teknologi akses asymmetric digital subscriber line dan gigabit asymmetrical network dengan menggunakan jaringan fiber optik sampai ke rumah teman-teman atau fiber to the home. Nah, jadi teman-teman pasti bertanya gimana sih caranya menghubungkan internet dari Telkom ke rumah. Nah, jadi caranya kita harus perlu yang namanya komponen yang dibutuhkan untuk bisa berlangganan subscriber. Yang pertama yaitu KTB atau kotak terminal batas. Kotak terminal batas adalah tempat penyambungan antara kabel distribusi dengan kabel instalasi dalam rumah indoor atau outdoor juga ada, yang mempunyai fungsi sebagai pembatas antara IKR atau biasa kita sebut instalasi kabel rumah. Biasanya KTB itu terletak di, kalau teman-teman lihat di tiang listrik itu pasti ada KTB-nya. Jadi setiap rumah itu ada KTB-nya. Kenapa? Karena membatasi listrik yang digunakan oleh rumah tersebut ya. Nah, untuk yang kedua yaitu roset. Roset itu digunakan sebagai titik terminasi kabel jarak untuk terhubung dengan kabel patah. Aplikasi indoor dan mengintegrasikan serat switching, terminasi penyimpanan dan koneksi kabel dalam satu kotak perlindungan. Nah, jadi gunanya roset ini adalah untuk menggabungkan dari satu titik kabel dari KTB tadi ke internet yang akan kita gunakan. Oke. Nah, yang kedua atau yang ketiga adalah splitter. Splitter adalah perangkat dua arah yang berada pada pelanggan dan central office pada pelanggan POTS. Splitter membagi sinyal yang datang menjadi sinyal telepon dan sinyal internet. Jadi splitter ini memiliki dua port atau dua lubang ini, teman-teman. Dan lubang ini yang pertama itu untuk kabel telepon. Jadi misalnya teman-teman ini membayar internet bulanan atau harian bisa. Dan yang kedua itu untuk kabel internet kita salurkan, yang nanti jika tidak terhubung ke splitter ya maka tidak akan mendapatkan internet. Yang ketiga atau yang keempat itu telepon. Telepon ini fungsinya apa? Untuk
berkomunikasi. Telepon juga bisa untuk menyampaikan, selain berfungsi untuk melakukan dan menerima panggilan telepon, umumnya juga memiliki sebagai pengirim dan penerima pesan. Jadi misalkan kita belum bayar nih internetnya dari Telkom, terus kita ditelepon suruh bayar, misalkan bulanannya kita belum bayar, nah itu mungkin gunanya telepon di situ ya. Nah yang terakhir adalah modem ADSL, dan modem ADSL ini adalah kalau dalam yang saya pelajari itu namanya access point teman. Jadi access point itu banyak, dan salah satunya ini modem ADSL adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan komputer dari router ke saluran telepon. Dan modem ADSL merupakan transceiver, disebut juga dengan DSL transceiver atau ATV. Jadi modem ini berfungsi untuk mengirimkan atau memancarkan sinyal internet yang akan kita gunakan dalam sehari-hari. Dan mungkin teman-teman yang baru ingin menggunakan subscriber jaringan dan bertanya-tanya apa sih manfaat dari subscriber jaringan pada Speedy. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 saja teman-teman. Jadi yang pertama itu koneksi yang antara internet dan suara melalui kabel telepon. Jadi koneksi yang kita dapatkan bisa dari internet, bisa dari kabel, dan kita bisa gunakan keduanya pada saat bersamaan. Dan yang kedua itu memiliki kecepatan akses yang tinggi dan selalu unlimited. Jadi kecepatan akses tinggi dimaksud adalah bahwa teman-teman bisa memilih subscribe atau langganan yang teman-teman inginkan, baik mulai dari yang 5 Mbps, 10 sampai 100 Mbps atau maksimal 300 Mbps. Dan yang ketiga itu keamanan data terjaga dengan baik. Jadi data yang bisa mengakses internet tersebut itu sudah dijamin oleh pihak Telkom. Yang keempat, harga penggunaan murah terutama untuk perumahan. Jadi jika teman-teman berlangganan dan hanya satu rumah mungkin harganya mungkin mahal, tapi jika teman-teman itu misalkan tetangga ada pengen nyambung juga atau pengen punya wifi juga, nah itu bisa nyambung nih. Nah jadi pembayaran setiap bulannya itu bisa dibagi 2. Nah langkah kerjanya itu sangat mudah. Jadi yang pertama itu menghubungkan kabel speaker yang tadi yang 2 port itu, dan pada kabel speaker ada 2 buah. Yang pertama itu part RJ11. Untuk teman-teman yang belum tahu, RJ11 itu RJ yang kalau dalam pelajaran komputer itu buat untuk jaringan. Untuk part 1 dihubungkan ke pesawat telepon, dan part 2 dihubungkan ke modem ADSL lagi. Jadi dan yang kedua, jika sudah terhubung maka jaringan akan dibagi menjadi 2 cabang. Untuk jalur pertama menggunakan kabel itu biasanya dari speaker ke modem itu pasti menggunakan kabel, dan jalur kedua untuk tanpa kabelnya itu biasanya dari modem kita bisa mengakses internet dari handphone atau laptop tanpa harus menggunakan kabel. Nah yang terakhir hanya mengatur konfigurasi saja. Untuk jaringan internet wireless bisa mengatur login dan passwordnya. Jadi teman-teman jika ingin mengatur atau mengasih protokol atau firewall atau penghalang, teman-teman bisa menggunakan router. Nah mungkin router itu akan dijelaskan di video selanjutnya. Dan yang poin keempat saya akan menjelaskan yaitu koneksi ke internet. Jadi setelah kita tahu manfaat dari jaringan Speedy, maka kita akan tahu apa sih internet. Internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dengan fasilitas komputer di seluruh dunia. Jaringan ini tersusun dan terorganisir melalui telepon sendiri. Jadi teman-teman pasti menggunakan yang namanya internet, baik itu dari modem atau menggunakan SIM card yang teman-teman gunakan. Jadi internet sifatnya umum dan seluruh dunia menggunakannya dari satelit. Jadi teman-teman juga bisa mengakses internet
entah itu dari beli kuota sendiri untuk handphone atau dari wifi, yaitu langganan dengan jaringan speedy. Jadi saya akan menjelaskan bahwa jenis internet itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama wired. Tadi sudah saya jelaskan bahwa wired itu ya media transmisi atau perpindahan data yang digunakan dalam jaringan ini berupa kabel. Kabel tersebut digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya agar bisa saling bertukar informasi atau terhubung dengan internet. Jadi kalau teman-teman punya laptop atau punya PC komputer itu biasanya menggunakan kabel ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan kabel itu internet yang kita gunakan, kita pakai itu stabil. Dan yang kedua itu wireless. Nah, wireless di sini adalah teknologi kabel atau tanpa kabel dikenal dengan wireless network. Wireless network merupakan sebuah jaringan tanpa kabel di mana dalam penghubung dan transmisi data melalui gelombang elektromagnetik. Nah, jadi buat teman-teman yang paham bahwa tanpa kabel itu ya contohnya kayak wifi dari IndiHome, Telkom atau Orbit dan yang lain sebagainya. Jadi kalau wireless ini tidak membutuhkan kabel, jadi cukup kita nyalakan wifi di handphone atau laptop kita bisa mengakses internet. Dan kekurangannya adalah kalau kita pakai wireless itu tidak stabil dan balik lagi. Jadi setiap kita ingin menggunakan sesuatu atau internet, jadi mungkin teman-teman bertanya bahwa apa sih manfaat dari internet. Jadi di sini saya akan menerangkan hanya 3 saja. Jadi yang pertama untuk sarana konektivitas dan komunikasi sudah pasti. Jadi yang namanya internet bisa mengakses informasi melalui komunikasi, entah itu dari WhatsApp, Facebook atau Instagram. Dan informasi juga bisa dapat dari situ kan. Kita juga bisa mengakses internet di situ kan untuk mencari pengetahuan dan edukasi kan. Tergantung teman-teman menggunakan internet untuk hal negatif atau positif. Jadi dan yang ketiga itu kemudahan bisnis serta hiburan. Jadi mungkin teman-teman juga ada yang bisnis online atau bisnis marketing yang berbasis tanpa tatap muka. Jadi atau hiburan, mungkin teman-teman bisa lihat video-video yang menarik. Jadi mungkin teman-teman juga bertanya bahwa emang gimana sih cara kerja dari internet. Jadi seperti yang pertama, memanfaatkan alamat IP yang menjadi penghubung antara server di seluruh dunia. Jadi IP ini terbagi menjadi 3, yaitu IP A, B, C, D, N. Kenapa yang menyebutnya 4? Karena yang sering digunakan itu biasanya IP kelas C, dan biasanya menggunakan 192.168.100 atau 200.1. Nah, yang kedua, internet bekerja sangat cepat karena didukung oleh satelit yang memancarkan gelombang internet ke seluruh dunia. Jadi internet juga sangat cepat karena ya balik lagi, internet juga memiliki masing-masing. Jadi ya kalau wireless punya resiko sendiri, kalau wired juga punya resiko sendiri. Jadi yang ketiga, setiap satelit yang ada di bumi ini ditandai oleh alamat IP yang berbeda. Jadi walaupun kita seluruh dunia menggunakan internet, tapi tidak semuanya memiliki IP yang sama. Jadi mungkin sekian saja saya akan menjelaskan tentang manfaat atau jaringan subscriber ya teman-teman. Jadi mungkin poin selanjutnya akan dijelaskan sama teman saya yang bernama Bintang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Ramadan menjelaskan tentang presentasi dari jenis hubungan. Apa sih jenis hubungan itu? Jenis hubungan adalah digital subscriber line, merupakan teknologi modem yang menggunakan jalur telepon yang sudah ada untuk menyalurkan data dengan bandwidth lebar seperti multimedia dan video. DSL transceiver. Di sini saya akan menjelaskan tentang DSL transceiver. DSL transceiver terdiri dari high pass filter atau disingkat dengan HP dan low pass filter.
yang berfungsi memisahkan voice band dan band frekuensi yang lebih tinggi. Voice band ditransmisikan ke jalur telepon pelanggan, sedangkan band frekuensi yang lebih tinggi digunakan untuk kecepatan data tinggi antar PC. Yang kedua, filter. Filter digunakan untuk memisahkan jalur data dan jalur suara. Biasanya disediakan oleh ISP atau paket dengan DSL modem. Yang ketiga, DSL AM. DSL AM berfungsi menerima sinyal dari pelanggan DSL meneruskan ke backbone berkecepatan tinggi menggunakan teknik multiplexing. DSL AM terhubung dengan line DSL dengan kombinasi asynchronous transfer mode ATM, frame relay atau IP. Di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat yang dibutuhkan. Apa saja perangkat yang dibutuhkan? Yang satu, modem. Modem adalah singkatan dari modulator dan demodulator. Secara umum, modem adalah perangkat keras yang memiliki fungsi untuk mengubah dua sinyal sehingga dalam menerima dan mengirim pesan berjalan baik. Yang kedua, komputer. Pengertian komputer adalah suatu perangkat keras yang sangat berkaitan dengan teknologi. Di dalam komputer terdapat beberapa komponen pendukung agar komputer bekerja sama sebagaimana mestinya. Yang ketiga, sambungan telepon. Sambungan telepon diartikan sebagai suatu proses transmisi dalam bentuk informasi yang dilakukan oleh dua orang atau mesin pada suatu tempat dengan menggunakan perangkat atau piranti modern telekomunikasi. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga teman-teman bisa paham apa